Baiklah, perkenalkan nama saya Anis Nurhamida dengan NIM 180040005. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksekutif summary suatu produk, yaitu tentang produk roti pastel coklat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu usaha. Usaha adalah suatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Suatu usaha yang kita jalani dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin jika kita tekun dalam menjalani usaha tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalani kegiatan usaha seperti sistem retail atau membuat sendiri produk yang akan dijual. Kegiatan usaha dengan cara membuat sendiri produk yang akan dijual akan lebih banyak kelebihannya dibandingkan sistem atau cara kegiatan usaha lain. Selain produk yang dijual lebih menarik minat, tentu cara ini lebih mudah dalam menafsirkan atau menargetkan laba dengan total produk yang akan dijual kepada konsumen. Dari penjelasan tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan cara membuat sendiri produk yang akan dijual. Dalam hal ini, produk yang akan kami tawarkan berupa jajanan rakyat atau mahasiswa berupa roti pastel isi coklat. Produk atau jasa yang akan kami jual dalam usaha ini adalah jajanan yang sudah tidak asing lagi dengan lidah Indonesia, yaitu roti pastel yang berisi coklat. Keistimewaan produk ini, cemilan yang memiliki rasa yang spesial dengan perpaduan roti dengan coklat. Dan yang kedua, cemilan ini juga bisa dijadikan sebagai menu bekal dan sarapan. Cemilan ini juga bisa dijadikan teman saat santai bersama keluarga maupun teman, dan sajian makanan yang bergizi dan juga higienis. Harganya juga cukup terjangkau untuk semua kalangan. Kami melihat lokasinya, target pasar kami belum ada yang menjalankannya. Usaha dalam jenis sama dengan yang akan kami jalankan, tetapi dalam bidang yang sama, yaitu bidang roti. Di sana sudah ada usaha seperti roti bakar, martabak manis, sandwich, burger, dan olahan roti lainnya. Sedangkan usaha di bidang dan jenis yang sama, walaupun ada di lokasi target pasar kami, sudah mulai banyak bermunculan. Target dan situasi pasar usaha kami yaitu berdasarkan geografi. Wilayah yang kami jadikan target yaitu Kota Padang, khususnya kawasan kampus Universitas Negeri Padang. Sedangkan demografi, secara pasar kami tertuju pada kalangan anak-anak, mahasiswa, dosen, dan lingkungan sekitar perumahan dan pinggiran jalan dengan membuka stand untuk mempermudah kami memperoleh informasi pasar. Promosi akan dilakukan dengan menempel pamflet-pamflet dan membagikan brosur di pinggir jalan dan tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu juga akan memanfaatkan media, internet, dan online sebagai sarana komunikasinya seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Data identitas berikutnya adalah data identitas tim. Kami memiliki 4 anggota yang berperan sebagai direktur, manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan. Di sini direktur yaitu adalah Andra Alwanda, manajer pemasaran ada Ade Ferit Ahmad, manajer produksi ada Dwi Sonia Putri, dan manajer keuangan ada Anis Nurhamida. Nilai penjualan bergantung pada seberapa banyak produk yang kami habiskan untuk dijajankan tiap harinya. Apabila nilai penjualan produk kami tinggi, maka akan menambah kuantitas roti yang kami produksi per harinya. Dan adapun nilai aset produk roti pastel coklat yang sudah kami hitung adalah seperti modal, biaya bahan, biaya penyusutan, biaya promosi, dan biaya transportasi. Pada modal kami sudah menghitung sebanyak 2.092.000, biaya bahan sebesar 1.800.000, biaya penyusutan sebesar 42.000, biaya promosi sebanyak 150.000, dan biaya transportasi sebanyak 100.000.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal ini yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kami mengembangkan usaha roti pastel isi coklat. Karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai roti goreng karena rasanya yang enak, gurih, dan nikmat. Selain itu, roti goreng ini dapat dinikmati oleh semua umur. Jadi, siapapun bisa untuk mengkonsumsi roti goreng ini, baik orang yang sudah tua maupun orang muda. Roti goreng ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari. Roti ini akan lebih enak apabila dimakan sambil minum kopi atau teh. Terlebih ketika cuaca terasa dingin, maka roti goreng ini sangat cocok sebagai makanan penghangat tubuh. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan usaha. Visi usaha dari roti pastel coklat kami yaitu menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang baik. Misinya yaitu memberikan kualitas yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga ada tujuan usaha. Tujuan usaha roti pastel coklat kami ini yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, dan mewujudkan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dan strategi perusahaan. Dalam analisis SWOT terdapat kekuatan pada produk ini, yaitu penyajian dari roti goreng pastel coklat ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Yang kedua, harga dari roti goreng pastel isi coklat ini cukup murah, sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Yang kedua ada kelemahan pada produk ini, yaitu yang pertama ada faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini. Karena apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaannya akan sedikit. Yang kedua, permintaan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Yang ketiga, faktor kenaikan dari harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Selanjutnya ada peluang atau kesempatan dalam memasarkan produk ini. Yang pertama ada melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan terutama pada malam hari, sehingga roti goreng bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti makanan pokok atau cemilan. Yang kedua ada karena roti goreng pastel ini bisa dinikmati oleh semua usia dari yang muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Yang terakhir ada ancaman dari produk roti goreng pastel coklat ini. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan, terutama roti goreng ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Dan apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa, sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Selanjutnya materi tentang strategi pemasaran perusahaan. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan, yang pertama yaitu dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita.
sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui dan membeli produk usaha kita. Yang kedua yaitu melalui media internet. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melalui Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Yang ketiga, melalui pengembangan pasar. Untuk mempromosikan usaha ini, bisa menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini dapat dengan memperluas usaha roti goreng ini di daerah-daerah lain dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, pengembangan produk. Pada pengembangan produk usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti rasa durian dengan harga yang terjangkau yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga jangkauan pasar semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. Kami juga menerima pemesanan pada acara-acara arisan, ulang tahun, dan juga acara rapat pada perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan, kami mempunyai cara-cara tertentu. Adapun cara-cara tersebut yaitu yang pertama, pada malam minggu kami akan memberikan potongan harga kepada konsumen yang membeli roti dengan harga di atas Rp10.000, maka akan kami berikan diskon sebesar 5%. Yang kedua, apabila konsumen membeli roti goreng di atas 4 porsi, maka kami akan menetapkan semua harga yang mereka pesan dengan harga yang paling rendah, yaitu Rp15.000. Yang ketiga, selain itu, apabila konsumen membeli roti goreng di atas 8 porsi, maka kami akan menetapkan semua harga yang mereka pesan dengan harga yang paling rendah, yaitu Rp35.000. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Terima kasih.